Sudah 2 kali ini kita kedatangan tamu ya, berbahasa Mandarin. Karena itu coba dipikirkan majelis, penterjemahan itu perlu. Gereja kita ditanya terus, gereja Kaim Tong pakai bahasa Mandarin enggak? Saya merasa kayak minder. Ya saya tidak tahu mengapa berhenti untuk Fang I ya. Karena perlu. Ini ada salah satu jemaat dari Australia, tetapi dia fasih bahasa Mandarin. Sehingga kita tidak bisa untuk melayani. Kecuali kita punya alat untuk menerjemahkan. Saudara, ini adalah merupakan berkat. Tuhan terus akan mendatangkan, kemarin dari sekelompok dari keluarganya Cik Siang Lan, bahasa Mandarin. Dari Hong Kong. Kemudian dari keluarga Cik Shuling, bahasa Mandarin. Ini tidak akan pernah terjadi kalau kita tidak pernah memikirkan dan tidak pernah kita memiliki satu ekspektasi pencapaian gereja kita itu mau didatangi siapa. Karena itu 2 bulan ini adalah 2 bulan yang sangat-sangat penting menentukan apakah kita ini sehati dengan Tuhan. Apakah kita mengerti bahwa sesungguhnya hati Tuhan itu kemana? Hati Tuhan itu kepada apa? Sehingga gereja dipanggil oleh Tuhan itu sesungguhnya punya sebegitu banyak deretan kasih karunia yang disebut dengan kekayaan kasih karunia Allah, kemuliaan bagi gerejanya. Itu hadir kalau kita menjalankan misi, yaitu amanat agung. Berapa banyak di sini yang sudah pernah mendengar amanat agung? Mungkin dari khotbah. Atau mungkin dari Alkitab. Yang pasti Alkitab tidak pernah bilang tentang amanat agung. Istilah amanat agung itu keluar abad 17 sampai 19. Yang disampaikan oleh misionari. Yang pertama adalah Hudson Taylor. Itu adalah misionari Tiongkok. Yang memenangkan orang-orang Tiongkok. Motivasi yang membuat dia itu untuk ke Tiongkok. Motivasi untuk dia itu memberitakan tentang perbuatan Allah yang begitu besar. Yang membawa dia keluar dari kegelapan. Karena itu Matius 28 ayat 19 disebut oleh Hudson Taylor, yaitu sebagai The Great Commission. The Great itu gede, besar, agung. Tetapi mission, misi bersama dengan Tuhan. Satu lagi adalah William Carey, adalah seorang misionari abad 19 yang didorong untuk memberitakan Injil kepada orang-orang India. Jadi sekarang kalau ada populasi India menerima Tuhan Yesus itu karena seorang William Carey. Dan dia menyebutkan The Great Commission. Apa yang memotivasi dia ketika dia mengerti bahwa Matius 19 ini bukan bicara tentang yaitu kalimat perintah saja yang memerintahkan, menyuruh. Tuhan menyuruh murid-muridnya, boleh dilakukan juga boleh enggak. Seorang William Carey berlatar belakang bukan seorang India, dia rela menjadi yaitu seorang apa? Seorang tukang sepatu, sol sepatu. Kalau Cik Melan itu jual sol sepatu masih lebih gengsi. Karena itu Cik Melan akan menjadi seperti nanti William Carey. Orang beli sol sepatu tapi menerima Injil. Tetapi William Carey adalah seorang yang menjahit sepatu. Seperti yang orang-orang kita lihat itu, dia sebagai orang yang membetulkan sepatunya orang. Mengapa William Carey melakukan? Karena ada The Great Commission, ada amanat agung yang menggerakkan dia. Dan ada beberapa banyak misionari di Indonesia, di belahan dunia. Mari selama 2 bulan ini kita berhenti. Saya mempercayai bahwa jemaat Kaim Tong diberkati oleh Tuhan. Saya mempercayai Tuhan menyertai jemaat Kaim Tong. Tuhan telah memberikan hidupnya untuk menyelamatkan saudara. Tidak perlu khawatir, kata Matius 6. Tidak perlu khawatir kita. Karena apa? Karena Tuhan sudah berjanji akan memberkati kita, menyertai kita. Karena itu gereja memutuskan dalam 2 bulan ini
bulan Juli dan Agustus, kita akan bersama-sama direndam untuk kita memiliki hati daripada Tuhan yang menginginkan orang lain selamat. Kalau tidak ada seorang penginjil, tidak ada seorang yang memberitakan keselamatan kepada Musa, mungkin hari ini Anda tidak melihat Musa di sini. Tahun 89 saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dulunya saya bukan orang Kristen. Tadi saya di sini saya mendengarkan pujian paduan suara, saya mengikuti ibadah. Saya merasakan ada dua kelompok generasi Kristen. Yang satu adalah generasi keturunan, Anda akan melayani di meja mesbah. Anda akan melayani sebagai liturgos, berebut. Gereja-gereja berebut, ada yang mau jadi WL, ada yang mau jadi pianis, ada yang mau jadi majelis, berebut itu. Tetapi saudara, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang ditemukan Tuhan, pada usia-usia dia sudah harusnya binasa. Saya yakin di tempat ini, Tuhan akan menggerakkan orang itu untuk menjadi pemberita Injil. Musa, apakah upahnya sama di hadapan Tuhan? Sama. Tetapi Tuhan mau supaya dimanapun kita ini berada, Tuhan mau supaya kita itu untuk mengingat bahwa ada orang-orang yang demi the Great Commission, dia sacrifice dirinya. Untuk apa? Untuk melayani Tuhan. Yang kedua, saya berikan tagline daripada bulan yang begitu besar, yaitu bulan misi, yaitu komisi. Great Commission itu terdiri dari kata satu great agung, yang kedua adalah co-mission. Musa kalau pergi kemana-mana, ke gereja-gereja itu melihat ada gereja yang sudah tidak ada komisi-komisi. Tetapi hanya Kak Imtong ini loh yang mempertahankan. Saya juga tahun pertama saya mulai menyadari. Saudara, saya adalah hamba Tuhan yang khusus pemuridan. Setiap hari saya itu memuridkan orang. Di meja makan, di mimbar, waktu rekreasi. Makanya bagi saya kalau kita jalan-jalan gak ngomong rohani, sepertinya saya gak ada di situ. Karena itu pastikan kalau ketemu dengan Musa, gak akan tidak ngomong hal rohani. Karena memang Musa dipanggil oleh Tuhan. Sehingga ketika saya mengetahui komisi gereja ini, aduh bilai. Komisi anak, komisi pria, komisi. Tetapi saya sekarang menyadari, saya akan mulai mencanangkan di gereja ini atas izin majelis bahwa komisi gereja ini bukan sekedar yaitu wadah pertemuan, tetapi itu adalah partnership atau merupakan kerjasama dengan misi, yaitu misi. Jadi komisi itu adalah misi bersama-sama dengan Kristus untuk memenangkan jiwa. Karena itu dalam 2 bulan ini nanti, maka saya ingin mengobarkan setiap komisi harus giat. Sekarang bukan komisi sekolah minggu, tetapi misi anak bersama Kristus untuk memenangkan jiwa. Misi pria bersama Kristus untuk memenangkan jiwa. Misi Unika bersama Kristus untuk memenangkan jiwa. Misi majelis bersama Kristus untuk memenangkan jiwa. Saya tunjukkan dulu. Ke depan 2 bulan ini saya ingin memandu gereja ini. Bagi saudara-saudara sudah ikut komisi, saya saya senang. Tetapi saya mau upgrade saudara. Untuk saudara-saudara boleh mengalami bahwa amanat agung itu adalah sebuah perintah yang agung yang harus dilaksanakan. Mulai dari majelis anak, remaja, wanita, pria. Saya mohon dengan sangat, tidak boleh ada pembicaraan selain berbicara misi. Termasuk khotbah, renungan, apapun dalam 2 bulan ini. Mari Kak Imtong, saya rindu biarlah asap, dupa, doa, kegiatan gereja itu naik di hadapan mesbah Allah.
yaitu tentang amanat agung yang begitu luar biasa. Saudara tahu, bukan hanya kita mengalami melihat bahwa ada misionari yang digerakkan karena amanat agung. Saudara tahu, gara-gara The Great Commission, Cilodong ditutup. Pembangunan gereja di Depok ditutup. Kemudian di Sukabumi, karena Great Commission, retreat anak-anak dibully. Sekarang sedang di dalam pengawalan untuk proses hukum. Dan banyak campur tangan politik dan sebagainya. Saudara, Alkitab sudah menjelaskan, misi gereja bukan adalah untuk kita berpesta pora rohani saja. Kita boleh membicara, kita tidak berhenti membicarakan hanya berkat, hanya kesehatan, hanya masa depan, hanya jodoh, hanya pekerjaan. No. Saudara harus menambahkan ada The Great Commission. Ada komisi yang agung. Ada pekerjaan misi bersama Kristus yang agung. Kenapa begitu agung? Kenapa begitu pentingnya saudara? Saya lewati. Saya tidak akan bahas yang terakhir nanti, tapi saya mau konsentrasi. Sesungguhnya ayat yang ke-19. Mari kita baca sama-sama. Matius 28 ayat yang ke-18 mengatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Saudara, ini merupakan pemerintahan Kristus. Ketika 2 bulan ini kita akan membicarakan, memperkatakan, memikirkan, memahami. Kita mau sedikit mengesampingkan deh. Kalau selama ini Musa doakan supaya saya diberkati, tolong jangan minta itu. Musa, bagaimana saya harus berfungsi? Saya adalah tukang sayur, saya adalah tukang sepatu, saya adalah pembisnis hotel, saya adalah pebisnis restoran. Apa yang harus aku lakukan? Mari Musa doakan. Ketika saudara mengambil bagian 2 bulan ini dengan hal amanat agung, saudara sudah mengakui. Katakan sama-sama, 1, 2, 3. Kurang keras saudara, 1, 2, 3. Kurang kenceng saudara, 1, 2, 3. Kurang heboh, 1, 2, 3. Tepuk tangan buat saudara. Saudara, ini mesti digitukan loh. Saya sama Bu Melin ini satu irama. Ya, tapi kadang-kadang yang Bu ya, kita kadang-kadang perlu istirahat ya. Satu kali tak sudah grrr, gitu loh. Amin. Nah, aminnya cuma bertiga. Amin. Nah, gitu loh. Mengakui apa saudara? Saudara bayangkan apa yang perlu kita akui sih di dalam hal rohani yang begitu great, begitu besar. Hanya ketika kita membicarakan tentang amanat agung. Ketika kita mulai memikirkan Musa, aku mau doa untuk seseorang. Musa, aku mau berdoa untuk papa mama. Musa, aku mau memperhatikan. Saudara, bayangkan ya saudara, bayangkan ya. Dalam jam ini dari kebaktian 1 kebaktian kedua. Itu malaikat sorga itu bertepuk tangan menanti pertobatan satu orang. Bayangkan kalau 2 bulan Kak Imtong sedang membicarakan terus jiwa-jiwa. Apakah Tuhan tidak tahu kamu kalau kita membutuhkan uang? Tahu. Tapi mari kita seirama dengan hati Tuhan. Papa kita itu tahu, orang tua itu selalu tahu kebutuhan anaknya. Tapi orang tua juga menginginkan anaknya itu melakukan perintah agungnya. Karena dia adalah raja segala raja. Kata kuasa di sini dipakai bukan dunamos. Dunamos itu adalah kekuatan. Injil adalah kekuatan. Injil adalah dunamos. Itu kekuatan. Tetapi kata kuasa ini bukan pakai dunamos. Tetapi pakai exousia. Exousia itu adalah kewenangan, yaitu kekuasaan raja. Atau itu bisa dikatakan surat tugas. Tuhan memberikan kepada murid-muridnya kuasa. Tuhan menyatakan sekarang kuasa itu ada di aku.
Karena itu ketika kita membicarakan amanat agung, mulai memikirkan, mulai membahasakan, mulai menyimpan dalam hati, mulai merenungkan, mulai mendoakan, mulai mencari jiwa, mulai kita memuridkan, mulai kita mendampingi orang-orang untuk ke gereja, untuk mengenal Tuhan, kita sedang mengakui pemerintahan Kristus dalam hidup kita. Kristus akan memerintah dalam hidupmu. Kristus akan bertanggung jawab dalam hidupmu. Kristus akan menyertaimu dari sekarang sampai selama-lamanya. Baik kamu hidup sampai kamu kembali ke tahta kerajaannya. Karena ini adalah mandat kerajaan. Nah saudara, inilah yang menjadi komitmen gereja. Di awal bulan Juli ini, memasuki Agustus, Musa minta seluruh hamba Tuhan, majelis, pengurus, ketua, seluruh aktivis gereja, mari kita berfokus kepada amanat agung. Apakah memulai bulan Juli dan Agustus tidak ada harga yang dibayar? Ada. Adik Musa dan Semu, seorang pendeta di Kepri, Kepulauan Riau, memberitakan Injil. Dari Manado merantau, meninggalkan orang tua. Kemudian dia membangun gereja di Kepri, Kepulauan Riau 25 tahun. Dan kemarin tiba-tiba pendarahan langsung pulang. Itu yang menggerakkan saudara, itu yang memotivasi Musa. Saya tidak tahu apa ke depan yang terjadi, tetapi saya percaya ada perkara-perkara agreed, ya, perkara-perkara yang agung. Perkara-perkara yang besar yang akan terjadi atas gereja kita. Karena janji Tuhan, aku memberi kamu kuasa, aku memberikan kamu surat tugas. Kaimtong, sekarang bergerak. Kemana saja kamu pergi, di tokomu, di restoranmu, di hotelmu, di keluargamu. Dulu kamu takut, dulu kamu berkata, tidak mungkin Musa. Dulu kamu berkata, mana bisa Musa. Dulu kamu berkata, tidak sempat Musa. Dulu kamu berkata, cuek aja. Sekarang saya berdoa, otoritas sorga ini akan turun ke gereja. Dan Tuhan akan memberikan dunamos, kekuatan, kemampuan Tuhan untuk saudara memuridkan. Mari kita baca ayat yang ke-19. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. 20. Ajar mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Saudara, kata perintah di sini bukan pergi. Tuhan tidak punya agenda, yaitu agenda yang namanya blessing. Agenda-agenda pergi-pergi. Tetapi di sini untuk supaya kita pergi, untuk supaya murid-muridnya itu mengajar, untuk supaya murid-muridnya itu mau melakukan amanat agung, Tuhan memberikan perintah, yaitu menjadikan semua bangsa murid Tuhan. Karena itu ketika gereja mengakui pemerintahan Kristus, ya, Kristus memerintah dalam hidupku, maka mulai hari ini kita bergerak untuk apa? Mulai menjadikan. Kata menjadikan ini bukan kata secara langsung, tetapi dalam keadaan apapun kita menjadikan orang. Karena itu memberitakan Injil atau melakukan tugas gereja itu bukan gini, harus jadi majelis, harus jadi pengurus. Tidak. Sembari saudara mengajar, saudara memuridkan. Sembari saudara melayani restoran, saudara memuridkan. Sembari saudara berdagang, saudara memuridkan. Itu yang Tuhan inginkan terjadi atas gerejanya. Sehingga banyak orang nanti yang akan datang. Musa, apa bisa saya? Gak bisa. Musa juga gak bisa. Tapi ingat, saya punya surat kuasa, eksosia. Dan saya punya yang namanya dunamos, kekuatan dari Roh Kudus. Ketika saudara mengajar, memuridkan. Ketika saudara ada di sekolah bina bakti, memuridkan. Ketika saudara di gereja, memuridkan. Itu artinya menjadikan. Jadi jangan begini, oh Musa, nanti aja Musa, masih umur 26. Nanti aja Musa, nanti umur 50. Nanti aja Musa. Saudara, Tuhan memberikan kepada kita perintah yang agung. Perintah apa?
menjadikan semua orang murid. Karena itu saudara siap-siap. Kalau ada Hudson Taylor yang ke Tiongkok, kalau ada William Carey yang ke India, siap-siap saudara. Jangan berkata sekarang, Musa, mana bisa orang Tasik pergi, mana bisa orang luar negeri datang ke Tasik. Saya dalam 3 tahun sudah melihat banyak jiwa-jiwa dimenangkan di tempat ini. Orang-orang dibaptis, siapa mereka? Orang-orang dikirim dari utara, selatan, barat, timur. Ketika kita mengakui pemerintahan Kristus di gereja ini, Kristus yang memanggil, datang, datang, datang. Nah saudara, ini adalah merupakan satu kepercayaan saudara. Ketika saudara dalam 2 bulan ini memikirkan, merenungkan, memahami, mendoakan, saudara mengusahakan, buat planning di setiap komisi-komisi. Sekarang bukan hanya wadah berkumpul, tetapi Anda sedang bermisi bersama Kristus dengan wanita muda. Bermisi dengan Kristus dengan para pria. Bermisi dengan Kristus dengan wanita lansia. Bermisi dengan Kristus dengan majelis. Rapat majelis bukan menjadi rapat-rapat administrasi saja, tetapi rapat misi yang perlu uang, yang perlu administrasi. Saudara, saya berharap 2 bulan ini akan terjadi revival. Saya percaya 2 bulan ini akan terjadi namanya awakeness. Saya percaya kebangunan akan terjadi atas gereja kita. Ketika kita mulai keluar dari tempat ini, memikirkan siapa yang perlu saya muridkan. Saudara tahu, kalau pemerintahan Kristus berkuasa, enggak usah pemerintahan Kristus. Jokowi kalau datang ke sini, kemudian memberikan surat tugas. Mulai sekarang, GKIM Kaimtong melaksanakan pemberitaan Injil seluruh Indonesia. Saudara tahu karpet merah dari Sabang sampai Merauke itu terbentang kemana saja saudara pergi. Saudaranya pakai surat kuasa dan kemudian saudara diberikan yaitu dunamos. Diberikan namanya perlengkapan oleh Roh Kudus. Itu sebuah gambaran yang biasa. Kalau Jokowi datang memberikan legalitas, kita bisa. Apalagi raja segala raja. Ketika kita mengizinkan dia memerintah, saudara, mulai dari karpet merah keluargamu, karpet merah pabrikmu, karpet merah hotelmu, karpet merah restoranmu, karpet merah di sekolah bina bakti, karpet merah di dalam kehidupanmu. Lihat nanti bagaimana surat kuasa dan dunamos Tuhan. Ada banyak perkara yang saudara buat demi saudara bermisi dengan Tuhan. Sekali lagi, ini merupakan gerakan besar buat Kaimtong. Memasuki tahun 67 tidak mudah. Memasuki pemerintahan Indonesia ke depan tidak mudah. Tetapi ingat, kita punya eksosia, kita punya surat kuasa. Bangkit gereja Tuhan, hidup kembali gereja Tuhan. Mari bergerak bersama. Mari kita sing-singkan lengan. Mari kita tanggalkan segala sesuatu yang sudah pasti Tuhan akan memberkati dan memimpin kita. Saudara, waktu kita ke Pekanbaru kita habis-habisan. Dalam tahun ini ya, semu ya. Kita habis-habisan dengan keluarga. Papa saya sakit, papa semu. Sudah berapa bulan. Tapi tiba-tiba sembuh total. Papa berdiri, kemudian pergi gereja. Saya haleluya. Kemudian setelah itu, saya mendapatkan kelulusan untuk studi. Haleluya. Tapi beberapa waktu itu berapa biaya yang kita keluarkan. Dan terakhir dikasih pamungkas sama Tuhan. Pergi ke Pekanbaru. Berapa tiket ke Pekanbaru? Saya tidak pernah meragukan Tuhan. Semu berangkat jam 2 dikabari meninggal. Saya langsung pesen tiket. Saya tidak tahu sampai semu kita kalau tanya uang itu jadi tanya-tanya. Semu berapa uang di dalam kas kita? Musa saya juga nggak berani lihat. Ya sudah, pokoknya keluarkan aja. Musa jangan diberitahu. Saya tidak pernah lihat cek ATM saya. Saya ingin meyakini kalau Tuhan memerintahkan saya memuridkan, Tuhan bertanggung jawab dalam hidup saya. Tuhan tahu saya harus ke kepulauan Riau. Saudara tahu, setelah itu Tuhan isi berkat kembali. Saya tidak janjian dengan bendahara gereja.
Saya kalau mau minta juga bisa. Koming boleh minta ya, Musa mau ke Riau. Apa enggak ada biaya? Lose Osin juga langsung berangkat ke Kupang. Berapa biayanya? Nangis kadang-kadang, saudara. Tapi itu yang memotivasi saya. Itu yang memotivasi William Carey. Itu yang memotivasi Lose Osin. Kami semua hamba Tuhan harus melayani di tempat ini. Kami tidak menanti uang dulu, tetapi kami menanti perintah Tuhan. Saudara-saudara, mari kita menyadari. Ketika kita masih menunggu uang, masih menunggu kesempatan. Yakobus 4 ayat 17 mengatakan apa? Orang yang menolak untuk diutus mengabaikan keselamatan jiwa. Dan itu adalah kekejian bagi Tuhan. Itu kesakitan hati. Itu mendukakan Roh Kudus, saudara. Melanggar, kalau kita tidak peduli kepada amanat agung, kita sedang melanggar hati misi Tuhan. Ketika misi gereja selama 2 bulan ini kita jalankan, maka saudara tahu, kita menjadi saksi sebagai garam dan terang. Kalau tidak, maka kita kehilangan kesaksian. Ini bukan pilihan, tetapi ini keharusan bagi saudara. Kesaksian sudah Musa alami bagaimana sebelum melaksanakan 2 bulan ini kita diperhadapkan dengan sesuatu yang hanya dengan iman kita melangkah dan kita percaya Tuhan yang menugaskan, Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan dan keuangan kita. Tetapi itu tidak seberapa, saudara. Yang paling menakutkan dan meneteskan air mata, kalau kita tidak melaksanakan amanat agung, dunia mati, dunia binasa. Saya bersyukur saya mendapat kesempatan memberitakan Injil dalam kedukaan, karena saya akan memberitakan keselamatan ini kepada banyak orang. Saya berpikir gini, Tuhan, kalau di Tasik saya nggak bisa cari jiwa, buat banyak orang mati, supaya KM Tong akan melayani. Karena di orang mati saya ketemu dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Di orang mati itu saya bisa memberitakan Injil. Tetapi jangan sampai Tuhan terlambat. Karena itu utus gerejamu ini Tuhan. Ajar kami untuk menjadi taat. Katakan sama-sama 1, 2, 3. Kurang heboh. Taat itu kalau dibalik apa? Kalau dari depan taat, dari belakang apa? Ya taat. Taat itu apa Musa? Ya taat. Taat itu apa Musa? Ya taat. Ketaatan saudara di dalam 2 bulan ini, saya percaya sukacita sorga akan terjadi atas gereja ini. Bukan cuma sukacita sorga, tetapi yang namanya yaitu kegairahan. Apa yang membuat kita melayani Tuhan, apa yang membuat kita terus untuk bekerja di ladang Tuhan, bukan hal-hal yang material. Karena itu di belakang. Tidak ada pun kita akan melangkah. Kenapa? Ada namanya the great joyful. Ada yang namanya the great exciting. Bayangkan saudara, itu yang dibutuhkan gereja KM Tong ke depan ini dalam 2 bulan. Ketika kita merendam di dalam memikirkan misi Tuhan, kita menyelaraskan dengan hati Tuhan, kita sedang mengalami yang namanya sukacita dan mengalami kegairahan. Bukan suam-suam kuku, panas enggak, dingin enggak, memberitakan Injil enggak, ke gereja juga enggak ada lagi. 2 bulan ini enggak ada cerita itu. Bahkan 67 tahun ke depan KM Tong tidak punya cerita yang seperti itu. Tetapi KM Tong akan menjadi jemaat yang bergairah dan sukacita. Dan yang terpenting adalah KM Tong selalu dalam satu hal ini dan membuat hal lain menjadi taat, yaitu ketaatan di dalam menjalankan amanat agung. The Great Commission, opposite atau lawan katanya, yaitu the Great Omission. Commission adalah misi bersama dengan Tuhan, tapi omission hampir kurang semuse, kurang ko. Makanya kalau Tuhan panggil pada pagi hari ini, segera tergerak. Kenapa? Karena tipis, kurang ko. Ko itu bersama. Anda sedang
ketika Anda tidak bersama Tuhan, Anda sedang omission. What is the meaning of omission? Omission adalah kelalaian, dan itu dosa yang besar. Satu lagi dikatakan bukan the sin of omission, tetapi the sin of commission. The sin of commission. Dosa daripada berkomisi atau bermisi. Ada dosa ketika kita melalaikan. Saudara, hati-hati. Gereja kita tidak mau berbuat salah lagi. Gereja kita tidak mau mengalami namanya kesuam-suaman. Saudara, kalau ini dilanjutkan, kita tanpa memikirkan amanat agung, gereja kita akan menjadi beku. Hati-hati saudara. Alkitab mengatakan kalau kamu tidak panas dan dingin, kamu dimuntahkan. Hati-hati saudara. Mari kita kembali untuk kita taat dan kita melakukannya. Musa, kalau begitu misi tergantung dari kita. Oh no, never. Surat tugas itu daripada Tuhan. Tuhan hanya memerintahkan kepada gereja yang mau. Tuhan hanya memerintahkan kepada gereja yang responsif. Tuhan yang memerintahkan kepada gereja yang understanding. Tuhan hanya memerintahkan kepada gereja yang mau taat dan bergerak, dan kaimtong yang akan menjadi gereja yang taat yang bergerak. Sebab misi Allah tidak akan pernah gagal. Misi Allah tidak pernah ditolak. Tuhan sudah menyediakan secara predestinasi orang-orang yang akan selamat, karena Allah tetap akan menggenapi rencananya. Satu contoh yaitu Yunus dipanggil ke Niniwe. Kalau kalau misi Allah gagal, maka Niniwe mati semuanya. Tetapi gagal? Tidak. Walaupun di akhir kitab Yunus marah. Kenapa Tuhan marah terus? Marah. Yunus itu tipe hamba Tuhan yang marah tapi tidak dapat jiwa. Dapat jiwa pun marah lagi. Itu tipe hamba Tuhan yang marah, yang tidak mau mengikuti hati Tuhan. Saudara, apakah misi Tuhan gagal? Tidak, misi Tuhan tetap berlanjut. Dan akhirnya saudara, yang menjadi doa kita adalah mulai pagi ini, mari kita berdoa. Melalui komisi-komisi gereja, mari kita menghidupi, katakan sama-sama, 1, 2, 3. Lagi, heboh. Mari kita menghidupi, bukan cuma hidup, menghidupi kita. Living in. Not just living, tetapi living in. Kita mesti menghidupi. Menghidupi apa? The Great Commission. Untuk apa? Untuk kita bersama-sama memenangkan jiwa. Saya rindu 2 bulan ini mulai komisi Unike ditambah jiwa. Pria ditambah jiwa. Anak-anak ditambah jiwa. Louis ditambah jiwa. Pokoknya 2 bulan ini jangan ngomong sama Musa tentang yang lain. Kecuali jiwa. Musa, ada orang begini. Ayo sok. Musa bisa begini. Ayo. Saya latih Anda. Saya bimbing Anda. Saya dampingi Anda untuk memenangkan jiwa. Sekali lagi menjadi peringatan bagi kita. Taat. Karena ketaatan itulah yang membuat saudara sukacita, gairah. Dan saudara melihat keluargamu selamat. Itu yang memotivasi Musa untuk melayani tanpa yang namanya motivasi lain. Cukup Musa melayani karena apa? Keluargaku sudah selamat. Rasul Paulus mengatakan, aku berhutang kepada orang Yunani, aku berhutang kepada orang Yahudi, aku berhutang kepada orang terpelajar, tak terpelajar, budak, tuan, perempuan, laki-laki. Demikian Musa sekarang ini berhutang. Motivasi Musa bukan cari uang, motivasi Musa bukan yang lain. Tapi aku berhutang kepada keluarganya Lolo, aku berhutang kepada keluarganya Fernando, aku berhutang kepada keluarga-keluarga di tempat ini. Saya akan terus menggenapi dan melunaskan hutang saya. Sampai seisi keluarga Kaimtong, semuanya harus percaya kepada Tuhan Yesus. Soli Deo, Gloria.